Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu-ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Semua. Mudah-mudahan langkah kita ke sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi kemudahan dalam setiap aktivitasnya, diberi rezeki yang banyak, berkah, dan diberi kesehatan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada siang hari ini dalam acara pembahasan modul 1.4, yaitu budaya positif. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali. Saya guru SD 1 Jogabaya 1, guru di sini juga. Kebetulan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu PGP Angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Baik, sebelum kita memulai, saya ada pertanyaan buat ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua. Ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Sebelum kita melangkah lebih jauh, boleh disampaikan. Kira-kira apa itu ya, budaya positif? Ada yang mau menjawab? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Betul. Just like Ibu Wistia. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan dan itu menjadi kebanyakan orang melakukannya sehingga menjadilah budaya. Itu namanya budaya positif. Tapi lebih lanjutnya apa sih budaya positif? Yuk kita lihat ke slide-slide selanjutnya. Untuk memulai budaya positif, tentu harus ada caranya. Caranya dimulai dari sebuah teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser, bahwa dalam sebuah teori kontrol itu terdapat 4 teori, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang apa sih 4 teori tersebut? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, mungkin kita sebagai guru, termasuk saya sendiri, sering melakukan ini. Nah, dari sini mudah-mudahan di akhir nanti kita bisa disadarkan apakah langkah-langkah kita, tindakan-tindakan kita sebagai guru yang telah kita lakukan selama berpuluh tahun ini sudah tepat atau belum. Malah justru kelakuan kita, dosa masa lalu kita itu malah membuat siswa malah menjadi gagal, bukan malah menjadi lebih baik. Kita lihat dulu di ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu kan artinya bayangan ya. Bayangan kita itu bisa mengontrol semua murid kita. Apakah demikian? Apakah itu dibenarkan? Kita lihat. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya kita nggak bisa memaksa murid. Si Bandung, cepat kamu selesai tugasnya. Nggak boleh pulang nggak selesai. Kalau dia nggak mau, nggak akan selesai. Benar nggak? Artinya kan kontrol itu datang dari siapa? Dari diri sendiri, bukan dari guru kan? Itu ya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya ketika kalau dia mau saat itu menyelesaikan tugasnya, karena dia masih mengizinkan, mau kita suruh. Kalau dia tidak mengizinkan, ya seberapa besar pun upaya kita, dia tidak mau. Itu namanya bayangan yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, sering dilakukan ya. Ini kan biasanya dilakukan guru di teori-teori. Tadi memaksa, sekarang kita mau bujuk. Ayo dong, kerjain dong, gitu kan. Pinter, ini udah pinter banget, cantik, kita bujuk kan. Mau ya? Itu teori yang kedua. Usaha guru untuk mengajak murid untuk melakukan hal tertentu. Ini bersifat sementara sampai siswanya menyadarinya.
Teori yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan melemahkan karakter. Ini agak lebih berbahaya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Wah, ini saya menyadari, saya juga sering melakukan ini. Kita mengkritik siswa kita misalnya, kamu kok siangan terus sih, gak bisa bangun lebih pagi, kamu kok nggak ngerjain PR sih. Nah, kita padahal tujuan kita betul, padahal ternyata di sini menurut William Glasser itu malah akan membuat dampak-dampak berkelanjutan pada murid sehingga dia merasa dia gagal. Nah, kamu lagi yang nggak selesai, kamu lagi yang nggak selesai. Itu akan tertanam di benak murid bahwa dia adalah orang gagal dan itu berbahaya. Kemudian ilusi yang keempat bahwa guru itu mengira bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita punya hak untuk memaksa murid kita. Memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini yang akan tertanam pada siswa murid kita. Kalau kita selalu memaksa mereka, KDPR, ayo dong selesai, terpaksa, dan itu tidak akan efektif. Ini teorinya yang terjadi di kehidupan pendidikan kita di Indonesia. Kemudian dari yang terjadi selama ini ada beberapa hal yang harus kita temukan bahwa misalnya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Artinya kalau kita mengubah sikap siswa kita kepada kita tidak boleh hanya sedikit memandang bahwa dia ini hanya anak kecil, dia ini hanya murid saya, bukan. Tapi kita harus melihatnya sebagai manusia yang utuh, bukan hanya sebagai murid. Ingat, siswa bukanlah tabula rasa, artinya bukan kertas kosong. Selama ini saya juga menganggap bahwa siswa itu adalah kertas kosong yang bisa saya ukir, bisa saya tulis, saya bentuk sesuai kemauan saya. Maka hasilnya akan seperti itu sesuai pikiran saya. Ternyata itu salah. Siswa bukan tabula rasa, mereka bukan kertas kosong yang bisa kita bentuk. Tapi siswa itu sudah punya kodratnya sendiri. Kita hanya menebarkan apa yang mereka punya. Itu prinsipnya. Nah, stimulus realitanya, stimulus respon dengan teori kontrol. Kita lihat sebelah kiri, ini cara-cara lama kita sebelah kiri, atau perilaku kita yang biasa kita lakukan. Realitanya kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kita ini punya kebutuhan yang sama. Guru siswa sama-sama membutuhkan belajar. Kemudian kalau menggunakan teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Realitanya apa lagi? Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang benar hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya siswa itu tidak bisa kita kontrol. Tidak bisa. Model berpikir menang kalah. Jadi kadang-kadang juga terjadi. Wah, masa saya mau kalah sama siswa saya? Oh, jangan kamu siswa. Ya, ternyata model berpikir juga salah. Yang adalah kita sama-sama menang. Cari solusi terbaik. Kemudian kita lanjut lagi, gimana menciptakan budaya positif? Yang pertama, menciptakan budaya positif itu dengan disiplin. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Kalau kita mau sukses, di pertama yang harus pelajari kuncinya adalah disiplin. Itu yang pertama, kalau mau sukses. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Itu nilai-nilai kebajikan itu contohnya peduli, saling menghormati, saling menyayangi, rela berkorban. Itu nilai-nilai baik. Semua nilai-nilai kebajikan itu namanya nilai kebajikan. Tapi di dalam sistem pendidikan kita terbaru, apalagi di kurikulum merdeka nanti, ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan yang dalam sistem pendidikan kita nanti akan kita tuju ke sana.
ke arah profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila itu ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Kemudian berwawasan global, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis dan mandiri. Itu profil pelajar Pancasila. Goalnya nanti harapnya bisa menciptakan seorang pelajar Pancasila. Kemudian tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar pengajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini tujuan siswa kita nanti. Jadi ada nggak di sini siswa pintar? Nggak ada. Ada nggak kira-kira dalam sistem pendidikan kita? Nggak ada kan? Siswa menguasai pengetahuan, nggak ada. Tapi kembali lagi pada karakter. Itulah tujuan pendidikan kita sekarang. Bukan lagi tentang kamu pintar, saya bodoh, tapi karakternya yang sebagai tujuan pendidikan kita. Kemudian dalam cerita kepada itu juga sedikit lagi ya. Mari kita tanyakan ke diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Ini cara kita menciptakan budaya positif dari diri sendiri. Pertama kita callback diri kita, bertanya pada diri kita, gimana sih saya berperilaku selama ini? Mengapa kita melakukan segala sesuatu itu untuk apa? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari orang lain? Saya ini datang pagi karena saya takut sama kepala sekolah misalnya. Saya datang pagi karena saya takut dimarah. Atau memang ini motivasi saya datang pagi. Kita kembali tanya kepada diri kita sendiri. Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ini maksudnya kita melakukan itu karena kita takut diintimidasi misalnya. Takut nanti dimarahin, daripada ribut nih, mari saya kerjain lah. Gitu. Nanti kita melakukan itu. Nah, sekarang coba sambil mendengar ajaran, coba kita bayang-bayangkan apakah yang kita lakukan selama ini hasil dari motivasi diri sendiri atau faktor dari luar. Sebentar, dengarkan aja sebentar. Baik, terima kasih yang masih setia. Kita lanjutkan ya. Nah, baik. Tadi kita sudah membayangkan kita dalam posisi motivasi yang mana. Apakah kita ke sekolah ini pada usaha kita karena takut dimarahin, atau kita mengajarkan sesuatu karena takut pada atasan, atau kita melakukan itu karena kita punya tujuan tertentu. Itu adalah motivasi kita sebagai manusia. Nah, dalam modul ini kami mempelajari ada namanya 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang kebanyakan ya, baik anak-anak maupun kita itu melakukan takut dihukum, makanya kita ikut sesuai aturan, melaksanakan sesuai aturan. Itu kebanyakan ini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh nih, siapa yang bisa ngerjain matematika ini Bapak kasih 5.000. Langsung semangat. Ini motivasi yang kedua. Ya kan? Kemudian motivasi yang ketiga, ini yang sebenarnya yang harus terjadi pada diri kita sebagai pendidik, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu yang diharapkan yang ada di motivasi yang ketiga. Nah, motivasi ini ada levelnya. Kita lihat. Oke. Baik, sebelum saya ke sini kita kembali ke motivasi tadi. Motivasi yang pertama tadi menghindari hukuman ya. Menghindari hukuman itu adalah motivasi yang paling rendah nilainya.
Karena dia melakukan sesuatu karena takut, bukan karena menyadari bahwa dia punya kemampuan atau menyadari bahwa dia punya nilai, punya harga diri. Tapi karena takut, itu adalah suatu motivasi yang paling rendah. Yang kedua karena imbalan, ini akan mending. Dia masih mempunyai rasa bahwa oh saya punya kemampuan, tapi dia mau menjalani kalau dia dapat imbalan. Itu motivasi yang nomor dua. Dan motivasi yang paling baik ada yang ketiga tadi, yaitu yang hadir dari diri sendiri, dari nilai intrinsik dia. Dia menyadari dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai nilai yang bisa dijual pada dirinya. Itu yang paling baik. Nah, kemudian pada materi selanjutnya, setelah kita mengetahui kita berada pada motivasi mana dalam teori kontrol tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, juga ada restitusi. Ya, dalam mengontrol manusia itu, yang pertama, biasanya yang banyak terjadi termasuk diri saya sendiri pada masa lalu, saya banyak di posisi hukuman. Kita menghukum siswa kebanyakan. Seperti apa sih ciri-ciri kalau menghukum siswa itu? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Ini sebenarnya nanti ada tahapannya. Tahapan pertama hukuman, konsekuensi, restitusi. Nanti saya jelaskan bahwa hukuman itu tidak baik kita lakukan, tidak baik. Karena itu akan membuat, kalau bahasa sekarang itu mental, kena mental. Kalau orang udah kena mental susah untuk bangkitnya. Itu. Kemudian kalau hukuman diri dia, identitas dia itu merasa tidak nyaman, bisa juga dalam jangka waktu panjang. Kemudian dia menjadi rasa jadi sebagai seorang korban. Kemudian kalau disiplin, identitas yang sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi, dia mungkin hanya merasa diabaikan, bukan sebagai korban. Kemudian nanti saya pasti bisa merubah diri, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari identitas diri kita kalau dihukum dan kalau menggunakan restitusi. Ya, ini juga termasuk. Ini yang biasa apa ya? Perkataan-perkataan yang biasa kita sampaikan kepada siswa. Peraturannya adalah, ini sering saya bilang begini. Peraturannya kalau kita harus bla 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 bla, ya kan? Padahal itu adalah sebenarnya menghukum, menjudge. Tapi yang benar adalah apa peraturannya, gitu kan? Coba kamu tahu tak peraturannya apa? Bukan kita yang menyampaikan peraturan sekolah ini bla 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 bla, tapi kita tanya kepada siswa. Kesepakatan kelas kita apa sih? Peraturan kelas kita apa sih? Gak boleh pakai sepatu dalam kelas misalnya. Jadi mereka yang dibutuhkan, jadi mereka secara sadar bahwa sudah ada kesepakatan tersebut. Nah, kalau menggunakan restitusi, ya apa yang kamu yakini? Kamu apa sih yang kamu yakini dari perbuatan kamu? Yakin ini perbuatan yang benar. Kamu yakin ini perbuatan yang baik? Kita tanyakan ke hati anak itu, biar anak itu sadar bahwa perlakuan itu benar atau salah. Ya, tapi kalau masih dari kita hanya satu orang, peraturannya itu tidak boleh masuk kelas menggunakan sepatu, itu berarti masih hukuman perkataan-perkataan seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang tadi sudah disepil sedikit tentang hukuman, tentang konsekuensi, dan tentang restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Coba kita bayangkan, benar kan? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kita lagi ngajar, tiba-tiba siswa kita yang ngobrol. Wah, kamu ngobrol lagi dari tadi, bukan kita mau ngobrol. Sana, kamu keluar, kerjain tugasnya di luar. Terencana nggak? Enggak kan? Kamu ngobrol lagi, si Radit lagi yang ngobrol. Radit
terakhir. Gemes kan kita? Terjana nggak? Itulah hukuman. Efeknya apa? Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan. Benar nggak? Disuruh keluar, disentil kan? Tidak. Kemudian baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang memberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya tadi ya, disuruh keluar itu mental, kena. Kalau disentil fisik ya kena. Kemudian murid akan merasa disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah yang telah kita lakukan sama seperti teori kontrol ini? Saya pribadi ya, banyak yang telah saya lakukan seperti itu. Nah, kemudian jangan lagi menghukum, itu kata teori kontrol ini. Kita ke konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Iya, kesepakatan. Jadi kalau kita mau negur anak itu, artinya kita harus punya kesepakatan dulu. Saya sudah membuat kesepakatan. Itu ada kesepakatan kelas saya di belakang. Kemudian di sini juga ditempelkan kesepakatan kami. Jadi ketika anak itu melakukan perbuatan yang melanggar aturan, kita tanyakan lagi. Kita kemarin dari kesepakatan karena konsekuensinya apa coba? Oh iya Pak, konsekuensinya kalau buang sampah dia harus bersih, harus nyapu pulang sekolah, misalnya kayak gitu. Nah, jadi bedanya hukuman sama kesepakatan adalah kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Artinya semua orang sudah tahu dulu di kelas itu, di sekolah itu sudah tahu. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, ini harus ada di sekolah kita maupun di kelas-kelas kita. Kalau misalnya belum, nanti bareng-bareng kita buat. Ya, ini konsekuensi. Jadi tidak lagi menghukum satu arah, tapi ketika mereka melanggar, mereka sudah tahu apa hukuman yang akan mereka terima. Itu maksudnya. Kalau mereka mencontek, berarti mereka akan tahu apa hukuman yang mereka terima karena udah pernah dibahas dulu sebelumnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, restitusi. Apa sih restitusi? Tadi sudah disinggung di awal. Restitusi itu adalah tingkatan yang paling atas dalam sebuah menyelesaikan masalah. Ya kan? Hukuman itu paling rendah, yang bukan bisa dihindari hukuman. Yang minimal konsekuensi lah. Kalau bisa restitusi. Apa itu restitusi? Kalian. Sebelum masuk ke restitusi, dihukum oleh penghargaan. Oh iya, saya memasukkan materi ini karena ini sering saya lakukan juga di zaman-zaman kemarin, yaitu memberikan penghargaan, memberikan bonus, memberikan hadiah pada murid. Ternyata penghargaan, hadiah, bonus itu adalah hukuman mereka. Ternyata itu adalah hukuman bagi diri anak tersebut. Kenapa? Hukuman itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, mereka kayak tadi, kalau ada duitnya, kalau ada hadiahnya, mereka semangat menjadinya. Tapi ketika tidak ada hadiah, mereka tidak semangat. Itu ternyata. Kemudian penghargaan tidak efektif, ya jelas tidak efektif, ya. Karena ya tadi orientasi mereka dapat hadiah, bukan sadarnya diri. Penghargaan merusak hubungan. Ini juga berbahaya karena merusak hubungan sesama murid. Ada kecemburuan sosial nantinya di situ. Itu. Apalagi kalau hadiahnya beda, padahal sama itu level apa soal permasalahannya. Itu ada kecemburuan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, benar, sehingga anak itu kurang kreatif nantinya. Penghargaan mematikan kreativitas, ya ini sudah digabungin. Mematikan kreativitas. Anak mau kerja kalau ada hadiah, kalau ada hadiah nggak mau kerja. Penghargaan menghukum, motivasi dari dalam diri. Harusnya yang benar itu adalah penghargaan menghargai diri sendiri. Itu yang betul. Setan yang merah ini kan ini yang benar. Harusnya penghargaan itu adalah datangnya dari motivasi diri sendiri. Saya tidak mau mencontek karena saya menghargai diri saya adalah orang yang jujur.
Saya mau menyelesaikan tugas ini karena saya menghargai diri saya mempunyai kemampuan lebih daripada teman-teman saya. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke restitusi. Ada sedikit wacana sebelum kita masuk ke restitusi. Kita baca bersama. Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Mungkin kita merasa gak enak kan? Kemudian kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan. Benar nggak? Benar ya? Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Ya, kita melakukan gestur yang mungkin ngambek atau apa, sehingga menjadi merasa gak enak. Oh iya, kemarin saya lupa bahwa ini terus ngambek kan, gesturnya kan berubah. Terus kita ngambek, otomatis kan psikologi kita juga kan ada. Nah, itu mungkin ada di situ. Kemudian kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki dirinya. Oh, jelas. Biasanya kalau kita ada masalah, kita fokus pada kesalahan mereka, kita lupa gimana biar orang itu sadar dengan kesalahan dia. Nah, kemudian kita lebih fokus sudah tadi ya, membuat kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Maksudnya biar sama-sama gak enak lah. Impas, dia udah bohong sama saya, juga mungkin kayak gitu lah. Jadi impas. Padahal kalau kita masuk ke restitusi, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjuk kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Apa ya? Dia nggak, misalnya dia tidak, dia telat. Apa kamu telat? Coba, kamu kenapa telat? Kamu jam berapa kamu tadi? Ya makanya kalau kamu telat kamu lebih pagi. Itu fokus sama kesalahan dia kan, gitu. Nah, ini seperti itu. Kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya, yaitu tadi kalau kamu lagi. Kemudian mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Jadi kalau kita udah bosen, misalnya kan ada siswa kita di kelas itu yang benar-benar gak bisa lagi mau diatur, istilahnya bisa lagi ditegur, aja kita diamin, biarlah bodo amat gitu. Di restitusi nanti itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak pas dilakukan guru. Itu sangat salah kalau kita mengacukan anak tersebut. Itu ya, di restitusi itu nanti seperti itu. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Menurut dosen juga pada tahun lebih lama lagi, tahun 6, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya di sini restitusi itu adalah kita mengajak anak itu menemukan kesalahan mereka sendiri dan mereka mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Itu maksudnya. Misalnya anak tidak mengajarkan PR, kita tanya, kemudian kenapa dia seperti itu, menurut dia benar atau tidak melakukan itu, kemudian apa solusinya, terus bagaimana selanjutnya perilaku yang harus dia lakukan. Itu maksudnya. Jadi kalau tadi hukuman itu searah, ya kan? Dan tiba-tiba kalau konsekuensi sudah disepakati sebelumnya, kalau restitusi
Kita secara bersama murid atau bersama orang yang melakukan kesalahan, sama-sama nyari solusinya. Tapi siswa itu harus sadar dulu bahwa dia melakukan kesalahan dan dia tahu solusinya apa. Itu kalau restitusi. Ini akan lebih ribet restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu tujuan restitusi. Nah, setelah restitusi tadi akan dibuat dulu keyakinan kelas sebelum kita menemukan restitusi tadi. Karena restitusi itu akan hadir apabila kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa dibilang juga kesepakatan kelas atau zaman dulu dibilang peraturan itu ya. Cuman zaman sekarang dibilang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Setelah saya baca modul ini, ternyata saya ini masih seperti peraturan kelas, bukan kesepakatan kelas. Ya, saya di belakang itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, saya itu masih ada tidak mencontek. Itu pernyataan itu negatif, tidak itu masih negatif. Berarti kalau positif apa? Mengerjakan sendiri. Itu. Jadi bahasa juga kalau keyakinan kelas harus dirubah. Kemudian apa lagi? Apa yang kira-kira negatifnya? Dilarang itu. Tidak membuat keributan. Itu masih negatif. Karena masih ada tidaknya. Harusnya kalau kita bersepakatan kelas jangan tidak. Berarti gimana? Jangan dilarang aja. Berarti jangan tidak boleh juga, Bu. Jangan ada kata tidak dan jangan ada kata jangan. Nah, benar. Menciptakan ketenangan di kelas itu bisa. Iya, betul. Nah, seperti itu ya. Itulah keyakinan kelas. Kalau nanti Bapak Ibu mau nyoba buat di kelasnya harus menggunakan kata-kata positif juga. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kemarin saya buat juga, saya ajak anak-anak apa nih yang kita buat. Tapi masih kata-katanya ternyata masih salah. Kemudian bersedia meninjau kembali. Nah, ini dia. Bersedia meninjau kembali. Artinya sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak bisa saklek. Dia bisa berubah menurut keadaan kelasnya. Nah, bagusnya kesepakatan kelas itu ya mungkin pakai pohon kesepakatan kelas. Jadi kalau dia sudah tidak relate lagi dengan keadaan waktu itu, dia bisa dicabut diganti dengan yang baru. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Perbuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan telah ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Itu yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini juga bisa kita bentuk kesepakatan sekolah mungkin nanti ya, keyakinan sekolah, sehingga sekolah kita ini lebih punya tujuan yang jelas juga ke depannya. Kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas dalam membuat restitusi, kita harus paham dulu kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Restitusi tadi kan menyadarkan orang. Sebelum menyadarkan orang, berarti kita harus tahu dulu dasar-dasar kebutuhan orang tersebut. Teman-teman kita, anak-anak kita kan harus tahu. Apa misalnya? Ini warna hitam tidak terlihat sebentar. Saya ganti warna biru. Baik. Nah, oke sudah. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup, survival. Kemudian ada yang namanya kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kesenangan, penguasaan, dan disayangi dan diterima. Ini 5 kebutuhan manusia. Semua manusia membutuhkan ini, bukan hanya anak-anak, tapi semua orang dewasa juga. Pertama, kebutuhan bertahan hidup.
adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua manusia membutuhkan itu. Kemudian kebutuhan untuk bebas. Ada nggak orang yang nggak mau bebas? Tidak ada. Begitu juga siswa kita, dia juga mau bebas. Artinya membutuhkan kemandirian atau otonomi untuk diri dia sendiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup dia sendiri. Kemudian kebutuhan dan kesenangan. Setiap manusia pasti butuh ini. Gak ada manusia yang butuh kesenangan. Ya, ini malahan sepertinya zaman sekarang kebutuhan utama kesenangan. Karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, akhirnya kita lupa menyenangkan diri sendiri. Terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Itulah kira-kira. Nah, ini perlu yang dimiliki setiap orang. Kemudian penguasaan. Nah, ini pada level-level tertentu orang-orang akan membutuhkan penguasaan. Minimal dia penguasaan atas diri dia sendiri, sehingga dia tidak merasa dikuasai oleh orang lain, tidak merasa diatur oleh orang lain, tidak merasa dia dicengkram dalam genggaman orang atau boneka orang lain. Ini penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Itu tadi. Jadi saya ini bukan anak buah, saya ini bukan sekedar murid, tapi saya ini adalah partner kerja. Misalnya kalau kita guru, saya ini adalah teman sejawat. Artinya kita sama, ya kan? Kemudian kalau murid, ini saya adalah seorang siswa yang membutuhkan kasih sayang, yang punya juga kelebihan-kelebihan yang harus diakui. Kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini kasih sayang. Artinya tetap dihargai tadi. Kita harus dihargai bahwa saya ini adalah seorang siswa di SD 1 Jagaboya 1. Saya ini adalah seorang guru di SD 1 Jagaboya 1. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, dan setiap manusia pasti mempunyainya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh, ada siswa kita yang misalnya ribut terus, aktif gitu, ngoceh aja. Pokoknya banyak lah, jalan sana, jalan sini. Artinya ada kebutuhannya yang tidak tercukupi. Ada nggak siswa gitu ya? Ada, banyak ya. Ya, pokoknya dia aktif banget. Artinya ada kebutuhan 5 tadi yang tidak tercukupi. Apa misalnya? Bisa jadi kasih sayang yang dia tidak terima secara full, sehingga atau tadi yang penguasaan tadi, dia merasa saya harus paling hebat gitu. Itu kan, saya harus di depan terus, gitu kan. Itu mungkin tadi 5 kebutuhan yang tidak didapatkan di rumah, dia akan menunjukkan di sekolah, begitu. Nah, tugas kita guru harus memenuhi itu. Berat, pokoknya di guru itu berat. Kamu gak akan kuat. Ya, berat ya. Itulah kebutuhan kita. 5 konsep kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Lihatlah para guru di sekolah Anda. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang, serta rasa diterima? Ya, kita bisa menilai teman-teman kita dan diri kita sendiri, kira-kira kita ini butuh yang mana, kebutuhan gitu kan. Nah, jadi ini juga kita harus tahu sebagai guru. Dari 5 posisi kontrol tadi, dan keyakinan kelas, terus 5 kebutuhan manusia, kita kembali lagi ke 5 posisi kontrol. Nah, dalam menghadapi murid-murid kita yang memiliki kebutuhan tadi ya, kebutuhan dasar manusia, kemudian penciptaan keyakinan kelas, kita sebagai guru harus memiliki
posisi tertentu dalam mendidik anak. Coba perhatikan, di posisi penghukum sudah kita bahas. Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke? Sekarang kita lihat. Kita sebagai guru biasanya memposisikan kita, termasuk saya pada zaman-zaman itu, pada zaman kemarin, sebelum saya mengetahui budaya positif ini, materi ini, saya sering berada di penghukum. Karena menurut saya cara ini paling cepat dan paling ampuh untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Memang cepat, tapi efeknya ternyata tadi sudah kita bahas di awal, kurang bagus efeknya. Posisi penghukum, kita sebagai guru, sebagai penghukum itu biasanya hukumannya fisik maupun verbal, ada suaranya tinggi, marah berarti kan. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, hukum yang kedua juga, kontrol guru yang kedua itu membuat merasa bersalah. Ada nih, misalnya gini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, lesu, merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Itu udah capek nih ngajar ya. Ribut aja siswa kan. Udah capek ngajar, ribut siswa, kita diam 1000 bahasa. Lama-lama siswa satu-satu mikir, duduk, diam. Itu posisi kita sebagai guru berarti berada di sini, membuat merasa bersalah. Itu. Kedua adalah posisi sebagai teman. Nah, ini juga sering kita lakukan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu artinya mempengaruhi ya, mengajak murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif, ya kan? Positifnya, siswa akan merasa dekat sama kita, masa dekat, aman, nyaman. Negatifnya, mereka akan bergantungan sama kita. Nanti kalau ada apa-apa, orang nanti cerita sama kita, minta tolong sama kita. Dan satu lagi, kita agak kurang berwibawa di mata siswa. Itu negatifnya kalau posisi sebagai teman. Posisi yang keempat sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Misalnya kalau posisi guru sebagai pemantau ini gini, ibu-ibu, ada siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung hukum, tapi kita ke konsekuensi tadi yang pertama kita pelajari, ya. Kita bertanya konsekuensinya apa, gitu. Kalau kamu melakukan ini, nanti kamu gimana? Iya, jadi kita tidak menghukum, tapi kembali ke mahasiswa dengan kesepakatan yang telah kita lalui. Itu basic sebagai pemantau. Nah, dari semua posisi kontrol yang ada, sebagusnya kita sebagai guru berada di posisi yang manajer. Kenapa? Nah, kalau posisi manajer ini artinya kita sudah menerapkan restitusi. Kita sudah mampu menggali masalah. Kemudian anak juga tahu masalahnya apa, anak juga menyadari kesalahannya apa, dan anak juga tahu solusinya apa, dan anak juga mengerjakannya sendiri. Tapi jadi solusinya bukan dari kita hanya sebagai mediator saja untuk anak tersebut. Itu sebagai manajer. Ini adalah guru yang ideal, guru sebagai manajer. Dia mampu benar-benar memahami anak secara utuh. Minimal kita itu tidak berada di dua ini. Minimal penghukum dan pembuat perasaan bersalah, ya, tidak berada di sini. Artinya bisalah kita berputar, kalau kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi pemantau, dan kalau bisa harus menjadi manajer. Itu posisi kontrol guru. Kemudian ini adalah perkataan-perkataan seorang penghukum. Kalau seorang penghukum itu biasanya mau gini, patuhi aturannya, atau awas ya kalau ada yang melanggar.
Gitu ya. Tuh, biasanya seorang pemukul gitu. Itu sering juga saya, apalagi kalau anak ibu. Awas ya sampai ribut, nah itu sering ya. Dan pelan-pelan kita ubah ya. Selalu yang terakhir gini. Ada juga, nah selalu kamu lagi. Nah, itu ya, itu sebagai pemukul. Kemudian membuat merasa bersalah. Kata-katanya seperti ini biasanya. Aduh, ibu kecewa sama kamu. Kamu udah dikasih kesempatan, tapi nggak berubah juga. Itu sebagai membuat merasa bersalah. Ya, itu sebenarnya kita sering ya. Saya sendiri sering berputar di antara dua ini, penghukum dan membuat merasa bersalah. Kemudian teman, gimana sih sebagai seorang teman? Ayolah, bantu bapak. Pokoknya kita kerjasama. Kalau kamu nggak ribut, pokoknya nilainya aman. Itu sebagai teman. Ini biasanya anak-anak SMP, SMA sering ini. Pokoknya intinya kamu jangan ribut, ya aman semua nilainya. Ya, itu sisi teman. Ini posisi guru ya. Kita ada di posisi guru seperti itu. Kemudian teman misalnya gini, kita ya sudah nggak apa-apa nggak ngerjain, yang penting kalian di minggu depan sudah selesai. Nggak apa-apa sekarang nggak ngerjain. Itu kan biasanya kayak gitu ya. Nah kemudian pemantau, seorang pemantau bisa berkata, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, misalnya nggak bawa baju olahraga, tanya dulu, kami nggak peraturan kita apa? Peraturannya kalau olahraga harus pakai baju olahraga bu, bisa gitu. Nah terus yang kamu lakukan sekarang apa? Benar apa salah ini? Salah bu. Nah tahu kan kamu konsekuensinya apa kalau nggak pakai baju olahraga? Itu sebagai pemantau. Jadi pemantau ini lebih pada konsekuensi tadi. Nah kalau sebagai manajer ini kembali ke restitusi, dia yang benar. Seorang manajer biasanya dia yang menurut keyakinan dia. Kamu benar nggak kira-kira berlaku seperti ini? Oh enggak bu. Coba menurut keyakinan kamu benar nggak kalau belajar itu ribut? Enggak bu. Nah itu akan mengganggu orang lain. Nah kalau kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Cara memperbaikinya gimana? Saya nggak akan ribut lagi bu. Saya akan fokus ke depan. Nah, kan gitu. Jadi anak itu menemukan sendiri apa yang menjadi kesalahan mereka, solusinya anak itu menemukan sendiri. Terus kira-kira kalau sudah diam dan fokus ke depan, rencana kamu ke depannya gimana? Ya saya nggak mau ribut lagi bu, saya akan serius biar saya jadi anak yang pintar. Nah, kan gitu. Akhirnya dia menyadari sendiri kesalahannya dan dia menemukan sendiri solusinya. Itu dari posisi dalam guru sebagai pengontrol siswanya. Sekarang kita lihat ini ada perilaku. Ini bisa lihat. Kalau penghukum menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir itu sebagai penghukum. Kalau kita masih melakukan ini dari kita sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, menceramahi, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Itu ya, berarti merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur dari kesalahan-kesalahan dia dikaitkan dengan aturan-aturan sekolah. Itu sebagai pemantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu kalau manajer dia nanya. Kemudian kalau kamu tidak melakukan, saya akan kurung di kamar mandi. Itu penghukum. Kalau sebagai membuat orang merasa bersalah, saya kecewa, bapak kecewa sama kamu. Dan kemarin kamu udah diomongin, balik lagi gak bangun lagi, itu membuat merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ya sudah nanti gak apa-apa, nanti ibu bantu jelaskan. Yang penting kalian tidak ribut, misalnya begitu. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Kami nggak peraturannya apa? Ada nggak di peraturan kita? Apa konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini?
apa yang kita yakini di sekolah ini. Peraturan seperti apa yang kamu yakini? Sikap seperti apa yang kamu yakini bahwa kalau kamu berbuat seperti ini? Jadi dia kalau manajer itu lebih menanyakan kepada psikologis anak bahwa dia itu melakukan tindakannya itu salah dan tidak boleh diulangi. Menyadarkan orang itu intinya. Kalau ke manajer, ya hasilnya kalau sebagai penghukum anak itu akan mengulangi kesalahan yang sama. Perilakunya jadi agresif. Kalau sebagai membuat orang bersalah, anak itu merasa rendah diri dan gagal. Aduh, saya ini orang gagal, saya udah malas lah. Ibu tuh jadi kayak ini sama saya udah. Daripada buat ibu itu marah, mending kalau saya kerjain. Ya udahlah, saya malas sekolah. Nanti saya disalah-salahin lagi. Takut PR-nya kan, karena dia nggak ngajarin PR, dia takut akhirnya dia nggak sekolah. Tergantung. Terus kalau sebagai teman dia ketergantungan sama kita. Ya, karena dia ngerasa dia backup, oh Pak Guru nih teman saya nih, tenang aja lah. Nah, ini dia tergantung sama kita. Dan satu lagi dia agak kurang hormat sama kita. Kemudian keempat yaitu sebagai pemantau menitikberatkan pada dampak pada diri sendiri. Dia lebih pada konsekuensi yang ada, peraturan-peraturan yang ada. Kemudian kalau sebagai manajer, dia mengevaluasi untuk menemukan masalahnya. Ini adalah identitas yang akan ditemukan siswa bila kita melakukan dengan pendekatan kontrol 5 kontrol guru tadi. Nah, kita masuk ke inti dari materi kita pada hari ini, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tadi sudah kita temui bahwa anak mampu menemukan masalah mereka sendiri dan mampu mencari solusi dari permasalahan yang mereka buat. Itu inti dari segitiga restitusi. Nah, dalam menjalankan segitiga restitusi itu ada skemanya. Ini segitiganya seperti ini. Mulai dari sini ke bawah terus ke sini. Mulai dari menanyakan keyakinan. Itulah kenapa sebelum membuat segitiga restitusi kita harus punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian menstabilkan identitas. Itulah kenapa kita harus paham 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Karena pada penciptaan segitiga restitusi kita harus melakukan itu. Dan terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Kita mampu menyelesaikan masalah itu sendiri, anak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini tujuannya, mengubah anak dari merasa gagal menjadi merasa mampu. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Berarti kalau macam kayak sekolah saya itu kayak si Radit, berarti sebenarnya dia itu punya masalah dalam 5 dasar kebutuhan manusia tadi ya. Mungkin dia tadi kurang kasih sayang. Itu tadi dia gagal di situ. Jadi sehingga dia minta perhatian terus dari saya. Jadi kemanapun saya dia cari. Pak boleh ini Pak ini dulu Pak. Gitu ya, mungkin di situ. Kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif atau menyadari, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa dia tapi besok jangan diulangi. Itu dirubah bahasanya. Jangan kamu lagi jangan gitu ya. Nggak apa-apa tapi jangan ulangi gitu. Tidak ada manusia yang sempurna dalam bahasa gitu. Misalnya dia nyoret-nyoret nih. Ya, kenapa kamu coret ini? Lagi galau Pak, lagi gabut katanya. Makanya saya coret ini. Ya, nggak apa-apa sih. Itu udah biasa. Semua manusia itu punya kesalahan.
gitu kan. Bijak banget kan? Nah, itu posisi manajer terus begitu ibu-ibu, harus orang yang bijak, ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak menyalahkan anak itu, misalnya dia marah atau apa, jengkel ya, nggak boleh marahin, silakan. Karena itu manusiawi kan marah, kesel itu. Tapi itu tadi selalu di belakangnya jangan diulangi. Kemudian apa solusinya? Kalau kamu merasa marah, berarti kamu harus ngapain? Harus lebih sabar Pak. Nah kan gitu, dia tahu solusinya. Ini adalah segitiga resolusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah ini dia. Tindakan-tindakan anak itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa. Kalau ada anak yang aktif, ada anak yang kurang memperhatikan pelajaran, berarti ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Disinilah kita harus berada pada teori kontrol tadi. Kita harus bijak, kita harus bersikap sebagai teman, tahu kapan, bersikap sebagai pemantau harus tahu kapan, dan bersikap sebagai manajer juga kita harus tahu kapan. Itulah fungsi dan 5 dari kontrol guru tadi. Kemudian nih bahasanya yang sebagai contoh kalau kita mau menstabilkan identitas siswa. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya kita nanya, kenapa sih kamu melakukan ini? Karena saya nggak dikasih duit sama mak saya jajan. Mungkin dia ngambil uang temannya gitu kan. Kemudian ya dengan apa ya, dengan kita yakinkan bahwa yang dia lakukan itu salah. Tapi kamu sadar kan kalau perbuatan yang salah? Sadar Pak. Nah begitu. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan menanyakan keyakinan. Setelah langkah 1, langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Misalnya gini, anak itu tadi nggak mau jadi PR. Kita hubungkan dengan di mana orang tua dia di rumah. Kalau kamu pinter, yang senang siapa? Bapak kamu, orang tua kamu, atau Pak Guru yang senang? Orang tua saya Pak, katanya. Nah gitu. Kalau seandainya kamu mencuri, yang malu siapa? Nah, orang tua saya. Kan dia menyadari itu. Nah sehingga nanti dia tahu solusinya apa. Berarti dia nggak boleh mencuri. Berarti dia harus usaha kalau dia butuh sesuatu kan gitu. Penting untuk menanyakan ke anak tentang kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Intinya dari segitiga resolusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jangan lupa ditanyakan, kamu nanti mau jadi orang kayak gimana? Mau orang yang sukses atau orang yang gagal? Kalau kamu jadi orang yang sukses, berarti kamu harus berbuat baik seperti ini. Gitu. Ya. Ini adalah segitiga resolusi. Kesimpulannya, dari pembicaraan kita terakhir ini, dari hampir kurang lebih berapa menit Pak? 1 jam ini. 1 jam full. Kesimpulannya adalah setiap anak mempunyai dunia mereka sendiri, ya. Dan mereka hanya mampu tumbuh sesuai dengan orbit mereka masing-masing dalam membangun budaya positif di kelas atau sekolah. Mulailah dari mengenali muridmu, ya. Ingat, anak itu punya orbitnya sendiri, tidak bisa dipaksa, tidak bisa kita ukir hidupnya, kita hanya mengembangkan apa yang mereka punya. Dan yang kedua, coba pelajari kenali murid-murid kita di kelas. Tipe-tipe orang-orang seperti apa. Kemudian bangun dan tingkatkan kedisiplinan serta nilai-nilai kebajikan. Berhenti memotivasi dengan hadiah atau hukuman, ya. Jadi jangan lagi ngasih hadiah, jangan lagi menghukum. Kemudian buat keyakinan kelas.
Ayo ibu-ibu, bapak-bapak yang di kelasnya belum ada keyakinan kelas, yuk kita bareng-bareng buat keyakinan kelas. Kemudian pahami 5 dasar kebutuhan manusia untuk tercapainya dunia yang berkualitas. Ini apa ya? Ini masuk ke psikologis ya. Psikologi kita sebagai apa ya? Mungkin apa kalau di keguruan itu namanya pedagogi ya. Nah, ini kita harus paham tentang 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Kemudian posisikan diri sebagai manajer dalam posisi kontrol. Kita sebagai pendidik. Ingat, posisi yang paling baik kita sebagai guru bukan sebagai pemukul, bukan sebagai membuat merasa bersalah, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, tapi yang bagus adalah sebagai manajer. Tapi tidak lari dari teman, minimal sebagai teman. Jangan lagi sebagai pemukul, jangan lagi sebagai pembuat merasa bersalah. Minimal yang teman, pemantau dan manajer. Kalau bisa yang manajer. Dan yang terakhir adalah selesaikan permasalahan sekolah dengan segitiga restitusi untuk membangun karakter siswa yang lebih kuat. Terakhir bangun kolaborasi pada semua stakeholder untuk menciptakan budaya positif. Ini yang terakhir ini yang saya harapkan dari Bapak Ibu semuanya dan kepala sekolah. Kita bangun kolaborasi kerjasama dari semua stakeholder, guru, kepala sekolah, pendidikan, kemudian siswa dan orang tua untuk membangun budaya positif. Ingat, seperti kata Ibu Tia tadi, budaya positif itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan segelintir orang, kemudian diikuti oleh orang banyak dan menjadi mayoritas mengerjakannya, maka lahirlah sebuah budaya baru, budaya baik, dan itulah dinamakan budaya positif. Misal, budaya kita adalah membaca. Pertama membaca di kelas 1, hobi membaca. Karena membacanya di setiap hari Minggu, di setiap hari Sabtu. Akhirnya kelas 2 ikut, kelas 3 ikut, kelas 4 ikut, dan kelas 5 ikut, dan kelas 6 ikut. 1 jam setiap hari Sabtu. Sebelum mulai pelajaran, kita membaca dulu. Dan sudah diikuti oleh seluruh siswa. Artinya kita sudah membangun satu budaya positif. Membuang sampah. Misalnya, 1 orang membuang sampah pada tempatnya. Besok nambah 2 orang. 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan setelah 1 bulan tidak ada lagi anak yang membuang sampah sembarangan. Artinya kita sudah membangun sebuah satu budaya positif. Terima kasih penjelasan dari saya. Bila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan saya beri 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada Kakak, bagaimana berkolaborasi membangun budaya yang positif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Pertanyaannya yang sangat luar biasa, hebat ini. Bagus ya. Berkolaborasi membangun budaya positif. Ya, caranya gimana? Benar. Karena apa ya? Di lingkungan pendidikan itu tidak hanya 1 orang kan. Banyak yang saya bilang tadi stakeholder yang berkaitan itu banyak. Mulai dari kepala sekolah, guru, siswa. Nah, cara membangunnya berkolaborasi gimana? Yang pertama, kita harus punya satu tujuan. Itu yang pertama. Tujuannya sama dulu, mensamakan persepsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuat kesepakatan sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa ya? Kita bisa curah pendapat. Misalnya kegelisahan ibu di kelas 4 apa? Kegelisahan ibu di kelas 1 apa? Kegelisahan saya di kelas 5 apa? Kita curah pendapat. Nanti kan dapat solusi. Nah, itu kita jadikan kesepakatan sekolah. Dan yang terakhir, kita harus mau bekerja sama. Karena budaya positif ini tidak akan lahir, tidak akan terjadi kalau kita tidak mau bekerja sama. Dia tidak akan berjalan sendiri kalau hanya saya yang menjalankan. Nggak akan jalan kalau hanya Ibu Ida yang jalankan. Tapi satu warga sekolah ini semuanya ikut menjalankan budaya tersebut. Bagaimana kira-kira? Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi kan Pak Sofyan bilang kalau misalkan reward itu tidak perlu, Ya, tidak bagus, bukan tidak perlu, tidak bagus. Dan itu kalau misalkan kita ada planningnya, terplanning. Ya. Bagaimana jika misalkan anak itu berkelakuan baik, terus kita mau kasih reward secara tiba-tiba, misalkan kita tidak terduga, kita kasih reward itu baik atau tidak? Karena kan selama ini kita selalu memberikan rewardnya misalkan nilai atau misalkan hadiah tertentu. Nah, yang tidak memungkinkan untuk teman-temannya itu cemburu sosial, malah untuk membangun motivasi. Kalau misalkan dia bisa, kenapa saya tidak? Nah, apakah itu termasuk baik atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gustia. Itu pertanyaan juga hebat, luar biasa. Apakah reward yang memang terencana, terprogram itu baik atau tidak gitu kan? Sedangkan kita membuat reward itu niatnya biar orang lain, anak-anak lain berbudaya juga termotivasi, kan gitu ya. Reward di sini yang tidak dibolehkan adalah reward berupa barang atau hal-hal yang ada fisiknya. Jadi misalnya dia bisa dikasih duit, terus dia setelah ulangan dikasih bingkisan, itu tidak boleh. Tapi kalau reward misalnya berupa apresiasi, tepuk tangan, atau apalagi penghargaan yang sebesar-besarnya, misalnya kita punya program sekolah seperti ini. Program sekolah adalah membuat budaya kejujuran di sekolah. Setiap barang-barang yang tertinggal itu ditaruh di kantor dan dicatat siapa yang menemukan. Nah, orang yang paling banyak mengembalikan barang tersebut, nanti setiap bulan kita apresiasi. Misalnya tunjukkan di depan saat upacara, ini adalah siswa terjujur bulan ini. Hanya diapresiasi saja. Apa ininya sebagai rubriknya? Kenapa diapresiasi? Dia paling banyak mengembalikan barang yang dia temukan. Artinya kan jujur dia, bisa aja kan tuh barang dia temukan dia bawa pulang. Nah, seperti itu boleh. Ya, seperti itu boleh. Jadi kalau terprogramnya itu jelas dan punya rubrik tersendiri, itu tidak masalah. Tapi kalau secara tiba-tiba dan berupa fisik, hadiahnya itu yang tidak dianjurkan. Seperti itu. Gimana menurut Ibu? Apakah cukup jelas? Ya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas kerjasamanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Siap. Sebuah penghargaan besar terbuat ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya karena telah mendukung saya pada program ini. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dengan Amin. kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya